Woodland Park adalah salah satu kota kecil di daerah Colorado. Kota ini hanya dihuni sekitar 8.000 penduduk dan salah satunya adalah keluarga Maddox. Keluarga Maddox hanya terdiri dari seorang ayah dan 4 anak. Ibu dan ayah di keluarga ini emang udah lama bercerai. Ayah mereka bernama Mike dan keempat anaknya bernama Zachary, Kate, Ruth, dan Josh. Di keluarga kecil ini, Josh terkenal sebagai anak yang sangat ceria, suka musik, berpetualang, dan juga suka nulis. Alat musik favorit Josh adalah gitar. Josh sempat bilang ke keluarganya dia pengen jadi pemain musik di band. Kadang-kadang dia bilang pengen jadi penulis. Bener-bener tipe anak yang penuh dengan cita-cita dan imajinasi. Padahal hidup Josh nggak mudah. Dari kecil dia sudah ditinggal oleh ibunya. Terus waktu Josh berusia 16 tahun, kakaknya Zachary mengidap depresi dan memutuskan untuk bundir. Josh bener-bener sedih banget waktu kakaknya meninggal. Karena Zachary ini dari dulu role modelnya Josh. Cuman itu tadi. Josh selalu punya cara untuk membuat hidupnya terasa agak lebih mudah. Dia makin gencar pengen jadi pemusik, pengen mengelilingi dunia, bahkan minta ke bapaknya untuk diizinkan biar bisa merantau ke kota New Mexico. Cuman waktu itu bapaknya masih merasa takut, apalagi baru kehilangan anak pertamanya, jadi Josh selalu dilarang. Nah, 2 tahun kemudian, di tahun 2008, begitu Josh sudah berusia 18 tahun, sudah dianggap dewasa, Josh bilang ke bapaknya dia bakal bener-bener pergi ke New Mexico karena pengen merantau. Dan bapaknya udah nggak bisa ngelarang lagi. Sebelum Josh pergi merantau, ada hari dimana dia ngomong ke kakaknya kalau dia pengen jalan-jalan. Josh emang biasa banget tuh, sore-sore jalan-jalan ke hutan. Karena emang daerah ini penuh hutan, penuh pohon cemara. Dan kakaknya nggak punya firasat apa-apa. Begitu Josh pergi keluar dari rumah, nggak lama kemudian ayah mereka pulang ke rumah. Lagi bawa makanan tuh. Dan bapaknya langsung nanya, Josh kemana? Dijawablah oleh yang lain, Josh lagi pergi jalan-jalan. Dan bener-bener mereka nggak ada firasat atau khawatir sama sekali. Semuanya santai-santai aja. Sore Josh belum pulang, mereka juga nggak mikir yang aneh-aneh. Malamnya Josh belum pulang, mereka kira, oh Josh mungkin nginep di rumah temennya. Tapi setelah besok harinya Josh juga nggak pulang, seluruh temen-temennya ditelepon, nggak ada yang tahu Josh di mana, barulah bapaknya merasa khawatir. Cuman, keluarga Josh nggak sekhawatir itu sampai ngelapor ke polisi. Mereka bener-bener ngira Josh menenangkan diri di hutan, entah bawa gitar, entah nulis. Soalnya anaknya tuh alam banget. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak ada kabar, barulah hari kelima keluarganya memutuskan untuk melapor ke polisi. Tapi pihak kepolisian pun nggak bisa melakukan investigasi yang aneh-aneh, soalnya nggak ada indikasi adanya tindakan kejahatan, dan Josh sudah berusia 18 tahun. Kalau dengar cerita dari kakak dan juga bapaknya Josh, polisi ngerasa Josh emang punya jiwa-jiwa berpetualang. Bahkan kakak dan bapaknya pun ngerasa kayaknya Josh sengaja melarikan diri untuk memulai kehidupan baru. Nama Josh memang dimasukkan ke dalam laporan orang hilang, tapi nggak ada investigasi khusus. Keluarganya cuma berharap suatu hari Josh bakal pulang ke rumah, sudah punya istri, punya anak, dan menceritakan petualangannya. Tapi kenyataannya baru diketahui 7 tahun kemudian. Pada 2015, seorang pria berusia 80 tahunan yang bernama Chuck Murphy datang ke kabinnya yang sudah lama terbengkalai. Kabinnya ini sudah didirikan dari tahun 1912. Sejarahnya juga panjang, mulai dijadikan tempat judi ilegal, prostitusi, sampai yang punya sempat dimasukin ke penjara. Begitu kabin ini dibeli oleh Chuck, yang tinggal di situ adalah kakaknya Chuck. Sampai tahun 2005 masih terurus. Begitu kakaknya Chuck pindah ke rumah lain, kabinnya sudah mulai terbengkalai. Dijadiin semacam fasilitas gudang umum. Kadang-kadang dimasuki binatang. Dan emang lokasinya tuh antah berantah. Di tengah-tengah tanah luas dikelilingi pohon cemara. Gak ada tetangga, gak ada penduduk. Jadi jarang banget dicek isinya ada apa atau kondisinya kayak gimana. Sampai akhirnya di tahun 2015 itu, Chuck datang juga cuman untuk merobohkan kabin ini. Soalnya di tanah itu mau dibikin sekitar 32 rumah untuk keluarga-keluarga sekitar. Waktu mau dirobohin oleh tukang-tukang, ada ekskavator yang datang, terus pas dikeruk, dihancurin dindingnya satu persatu,
barulah ketahuan kalau di dalam cerobong asap di kabin itu ada kerangka manusia. Posisinya di dalam cerobong asap kayak anak bayi, tapi kakinya di atas kepala dan terbalik. Bisa kalian bayangin nggak? Karena kondisi kerangka yang sudah mengering, kelihatan banget jenazah ini udah lama nyangkut di situ. Polisi langsung ditelepon, kerangka ini dikeluarin, diotopsi, dan dari hasil otopsi, tepatnya dari gigi yang ditemukan, polisi mengidentifikasi bahwa jenazah adalah Josh yang sudah hilang sejak tahun 2008. Diperkirakan Josh nyangkut di situ dalam keadaan hidup selama 2 hari. Jadi meninggal secara perlahan-lahan. Soalnya polisi nggak melihat ada tanda-tanda kekerasan. Nggak ada bekas luka, tulang yang patah, dan secara cepat polisi menganggap Josh meninggal akibat kecelakaan. Teorinya, Josh kayaknya nih berusaha untuk merampok kabin dengan cara manjat ke atas genteng, terus berusaha masuk lewat cerobong asap, tapi ternyata nyangkut. Tapi teori ini dibantah oleh Chuck. Sebagai pemilik kabin, dia tahu banget. Di atas cerobong asap, sebenarnya udah ditutup pakai kawat yang berat. Sengaja supaya nggak ada hewan yang bisa masuk lewat cerobong asap. Dan menurut Chuck, untuk ngebuka tutup kawat ini, setidak-tidaknya perlu 2 orang. Kalaupun berhasil dibuka, ngapain Josh masuk ke dalam situ kepala duluan? Kan posisinya kepala di bawah, kaki di atas. Harusnya Josh masukin kaki dulu dong. Karena kalau kepala duluan bisa aja langsung kejedot, ya kan? Yang bikin Josh lebih heran lagi, sebelum kabin ini dirobohin, di bagian perapian itu ada meja bar yang sengaja digeser, dilepas dari dinding untuk nutup bagian perapian. Padahal meja bar ini ada di bagian dapur. Cuman Chuck bener-bener nggak tahu siapa yang mindahin nutupin bagian perapian. Kayak seolah-olah sengaja menutupi biar nggak ada yang curiga atau mengecek bagian cerobong asap ini. Ditambah lagi, kondisi jenazah Josh ditemukan hampir tanpa busana. Dia cuma pakai baju kaos. Selebihnya benar-benar telanjang. Nggak pakai celana, kaos kaki, sepatu, nggak ada. Justru celananya ini guys, dalam keadaan terlipat di dalam kabin, di atas meja. Ibaratnya kalau Josh emang masuk ke situ terus nyangkut, siapa yang ngelipet dan narok celana itu di atas meja di dalam kabin? Gak masuk akal kan? Siapa juga yang mau masuk dalam cerobong gak pakai celana? Bener-bener sih, gue juga ngerasa ini tuh kasus yang paling gak masuk akal. Mirip-mirip dengan kasus septic tank yang pernah kita bahas. Kalau kata polisi sih bisa jadi Josh ngelepas pakaiannya sendiri karena hipotermia. Tapi siapa yang ngelipet dan naruh ke atas meja? Kalau emang Josh sendirian, berarti Josh sebenarnya sudah sempat masuk, mengeksplor kabin, narik meja bar, ngelipet celananya sendiri, terus entah kenapa dia nggak pakai celana, masuk lagi ke dalam cerobong asap. Tapi lagi-lagi ini nggak menjelaskan kok bisa di dalam posisi terbalik. Gara-gara ada banyak kejanggalan ini, laporan Josh yang awalnya dikatakan kecelakaan diubah menjadi tidak diketahui. Jadi alasan kenapa dia meninggal nggak bisa dideskripsikan, apakah kecelakaan atau dia dibunuh atau apa. Di tengah-tengah kebingungan ini, seperti biasa ya, ada banyak banget asumsi yang bertebaran di internet. Kalian pasti familiar dengan yang namanya Reddit, forum diskusi di internet. Nah, dari banyaknya diskusi ini, ada satu orang dengan nama username ufliplock89 yang nulis cerita kalau dulu dia pernah punya temen yang bernama Andy. Anggap aja yang nulis ini namanya Jack, biar kita nggak bingung. Nah, Jack bilang dia pernah punya temen bernama Andy, dan Andy bilang dia pernah punya temen bernama Josh. Bingung nggak kalian? Dari dulu, si Andy ini adalah anak yang aneh, nggak terlalu bisa bersosialisasi, dan kayak beda aja dari yang lain. Andy cerita di tahun 2008 harusnya dia pergi berpetualang ke New Mexico dengan temannya yang bernama Josh. Tapi sebelum mereka berangkat, Josh tiba-tiba menghilang. Andy kesel banget. Dia jadinya berangkat ke New Mexico sendirian. Andy ngaku dia memang punya masalah kesehatan mental. Dan waktu lagi kesel nih, Andy sengaja menusuk orang tak dikenal. Secara random aja di pinggir jalan. Andy juga cerita dia pernah menghabisi seorang wanita di daerah Taos yang kemudian dimasukin ke dalam drum.
Setelah Andy merasa puas melampiaskan amarahnya, barulah dia pulang ke rumah. Rupanya tulisan Jack tentang Andy dan Josh ini menarik banyak banget perhatian orang-orang di internet. Banyak banget yang nyuruh Jack untuk melapor ke polisi. Bisa jadi Andy adalah kunci dari hilangnya Joshua secara misterius yang kemudian ditemukan tersangkut di dalam cerobong asap. Karena banyak yang ngedukung, Jack beneran pergi ke polisi. Tapi sayangnya polisi nggak menemukan bukti yang bisa mengaitkan Andy dengan Josh. Menurut polisi nggak ada bukti DNA, dan kasus ini udah terlalu lama, 7 tahun yang lalu, 8 tahun malah. Udah nggak banyak yang bisa diperiksa oleh polisi lagi. Jadi laporan ini tidak diinvestigasi lebih lanjut. Sayang banget menurut gua. Kalian inget kan? Andy juga ngaku menghabisi wanita di Taos yang kemudian dimasukin ke dalam drum. Nah, kasus ini tuh beneran ada guys. Tapi pelakunya udah ditangkap oleh polisi dan pelakunya orang lain. Jadi entah polisi nangkep orang yang bener atau yang ditangkap justru nggak bersalah. Sayangnya kasus ini nggak diinvestigasi 2 kali oleh polisi. Mereka nganggep pelakunya emang udah bener. Jadi Andy nggak diperiksa sama sekali. Yang paling mencurigakannya lagi, si Andy ini memang terbukti pernah menusuk orang. Jadi dia memang sudah punya catatan kriminal. Sas banget kan? Kalau membahas soal penyebab kematian, pihak kepolisian cukup yakin Josh meninggal antara hipotermia atau dehidrasi. Soalnya waktu itu lagi musim dingin, suhu sekitar -6 derajat Celcius. Terus manusia tanpa minum selama 2-3 hari sudah pasti meninggal. Belum lagi posisi Josh yang terbalik. Darahnya bisa semua ngumpul di otak. Makanya wajar kalau nggak ditemukan luka sama sekali di tubuhnya. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa Joshua bisa stuck di situ, nyangkut di situ? Padahal Chuck sendiri ngomong, kalau Joshua memang berhasil masuk ke dalam kabin, bisa geser-geser meja, ngelipet baju. Kalau dia mau keluar dari kabin itu, tinggal buka aja pintunya dari dalam. Jendela-jendelanya juga nggak dikunci, bisa langsung diceklek, kebuka. Kenapa harus lewat cerobong lagi? Itu nggak masuk akal. Dan ngomong-ngomong soal tulisan si Jack di Reddit tadi, kalau emang itu benar, apakah emang kebetulan ada orang yang namanya Andy mau pergi ke New Mexico dengan Josh? Yang kita ketahui Josh memang mau pergi ke New Mexico, tapi kayaknya dia nggak pernah mention mau pergi dengan Andy sih. Jadi kayak ada sedikit benang merah yang kurang nyambung. Makanya rasanya sayang banget si Andy ini nggak diinvestigasi lebih lanjut terkait kematiannya Josh. Ya, tapi bisa jadi juga polisi sebenarnya punya bukti kuat dan alasan kuat kenapa mereka enggak mencoba untuk menanya-nanyai Andy. Dan mungkin sengaja nggak diungkap alasannya ke publik. Entah ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much for watching. Please stay safe, take care, and stay alive.